Halo pemirsa, jumpa lagi dengan saya Peggy Arianto dalam acara Agrotainment, persembahan Kementerian Pertanian Republik Indonesia. Acara ini bertujuan untuk mendukung dunia pertanian di tanah air. Dan kali ini topik yang akan kita kupas adalah mengenai pengadaan benih yang merupakan salah satu cara menjaga stok pangan. Selama 30 menit ke depan, saya akan menemani Anda dalam liputan dan penjelasan dari beberapa tokoh yang menaruh perhatian pada dunia pertanian, khususnya mengenai ketersediaan stok pangan. Jadi, mari saksikan terus liputan saya. Indonesia memiliki sumber daya yang cukup untuk menjamin ketahanan pangan bagi penduduknya. Indikator ketahanan pangan juga menggambarkan kondisi yang cukup baik. Akan tetapi, masih banyak penduduk Indonesia yang belum mendapatkan kebutuhan pangan yang mencukupi. Sekitar 30% rumah tangga mengatakan bahwa konsumsi mereka masih berada di bawah kebutuhan konsumsi yang seharusnya. Keadaan ini tentunya menimbulkan pertanyaan, mengapa ada kesenjangan antara indikator ketahanan pangan dan fakta di lapangan? Program Raskin merupakan salah satu program penting pemerintah dengan memberikan sekitar 20 kg beras per bulan untuk sekitar 9 juta keluarga miskin. Faktanya program tersebut begitu mahal, menghabiskan dana sekitar 4,8 triliun rupiah di tahun 2004. Dan karena begitu buruknya sasaran yang harus dicapai, menyebabkan program ini memberikan sedikit manfaat bagi rakyat miskin. Akibat krisis global, harga pangan dunia naik. Isu global ini harus ditangani oleh setiap negara, dan isu pangan global yang perlu dicermati antara lain adalah ketersediaan atau produksi pangan, keterjangkauan harga pangan, dan distribusi pangan secara merata. Untuk menjaga keamanan pangan dalam hal ketersediaan pangan, Kementerian Pertanian mendapat tugas mencapai surplus beras 10 juta ton pada tahun 2014. Kerja multisektoral dengan mengusung satu pemahaman yang sama, yaitu untuk mencapai sasaran ketersediaan pangan, menuntut penanganan yang tepat sasaran dan bersifat holistik. Berikut penjelasan menyangkut pengaruh krisis global terhadap pertanian di Indonesia yang bisa berdampak pada ketahanan serta keamanan pangan di dalam negeri. Ya, ketahanan pangan adalah suatu kondisi dipenuhinya pangan bagi suatu negara sampai kepada individu. Nah, ini tercermin dari jumlah, ketersediaan, akses bagi
individu tersebut. Keamanan pangan adalah kondisi pencegahan agar pangan yang dikonsumsi itu aman dan sehat, serta sesuai dengan budaya serta agama. Ketahanan pangan dan keamanan pangan ini di dalam undang-undang kita dinyatakan dalam Undang-Undang Nomor 7 tahun 1996. Pemirsa, ternyata dampaknya akan sangat besar bila ketahanan dan keamanan pangan tidak dijaga ya. Tidak hanya bahaya kelaparan bisa melanda, tetapi lebih jauh lagi, keutuhan suatu bangsa bisa terancam. Lalu apakah kita akan duduk diam terpaku? Tidak tentunya. Nah, apa yang sudah dilakukan oleh pemerintah? Dalam hal ini Kementerian Pertanian untuk ketersediaan bahan pangan, kita sudah mempunyai program peningkatan produksi beras nasional, di mana menerapkan inovasi-inovasi baru, benih-benih baru yang diciptakan oleh Kementerian Pertanian. Benih-benih baru atau varietas yang baru ini, antara lain yang sekarang sangat menonjol adalah Impari 13, Impara, Imbrida padi untuk rawa, Impago, Imbrida padi untuk gogo, lahan kering. Demikian juga dengan komoditas lainnya seperti jagung, kedelai, umbi-umbian, dan bahan pangan lainnya. Pemirsa, sejumlah langkah jangka pendek sudah ditempuh oleh Kementerian Pertanian. Namun apakah hal tersebut sudah membawa perbaikan terhadap ketahanan pangan negara ini? Untuk mengetahui jawabannya, tetaplah bersama saya, sebab kita harus rehat sejenak. Saya akan segera kembali dalam acara Agrotainment, persembahan Kementerian Pertanian setelah pariwara berikut ini. Untuk ketersediaan bahan pangan, kita sudah mempunyai program peningkatan produksi beras nasional, di mana menerapkan inovasi-inovasi baru, benih-benih baru yang diciptakan oleh Kementerian Pertanian. Rahasianya tetap sehat dan awet muda. Mau tahu? Kurangi nasi, perbanyak sayuran dan buah-buahan, serta ikan, daging, dan telur. Aja lali ya. Mari kita mengkonsumsi makanan beragam, bergizi, berimbang, dan aman. Dari hasil bumi sendiri, untuk hidup sehat, aktif, dan produktif. Rahasianya tetap sehat dan awet muda. Mau tahu? Kurangi nasi, perbanyak sayuran dan buah-buahan, serta ikan, daging, dan telur. Aja lali ya. Mari kita mengkonsumsi makanan beragam, bergizi, berimbang, dan aman. Dari hasil bumi sendiri, untuk hidup sehat, aktif, dan produktif. Anda masih bersama saya, Peggy Arianto, dalam acara Agrotainment, persembahan Kementerian Pertanian Republik Indonesia, yang sedang mengupas topik ketersediaan benih sebagai salah satu cara menjaga stok pangan.
Untuk merespons krisis global yang mengancam ketahanan pangan dunia, Indonesia tentu sudah menyiapkan langkah-langkah yang diharapkan mampu mengurangi dampak itu kepada ketahanan dan keamanan pangan kita. Kementerian Pertanian mendapat tugas harus mencapai surplus beras 10 juta ton pada tahun 2014. Untuk mencapai target surplus pangan pada tahun 2014, Kementerian Pertanian menyiapkan sejumlah program yang terkait dengan upaya memenuhi ketersediaan pangan. Salah satu upaya adalah Demo Farm. Panen perdana Demo Farm Sekolah Lapangan Agribisnis Padi di Kecamatan Gegesik, Cirebon, Jawa Barat, dihadiri oleh Menteri Pertanian dalam rangka kunjungan kerja program peningkatan produksi beras nasional. Agribisnis yang akan dikembangkan diantaranya adalah padi, jagung, kedelai, tebu, dan sapi. Beberapa investor telah masuk ke proyek ini. Kementerian Pertanian telah melakukan penandatanganan kesepakatan bersama dengan Kementerian Negara Riset dan Teknologi dalam hal sinergi penelitian, pengembangan, dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang pertanian. Apa dan bagaimana realisasi yang diharapkan dari kerjasama ini? Ada dua yang secara umum adalah intensifikasi melalui optimalisasi sumber daya yang ada, dan yang kedua adalah ekstensifikasi dengan perluasan areal. Untuk intensifikasi, optimalisasi lahan, misalnya kita meningkatkan produktivitas dengan menerapkan inovasi-inovasi terbaru dan spesifik lokasi. Di samping itu juga kita menurunkan penyuluh-penyuluh, para peneliti untuk bekerja sama dengan petani di lapangan. Dengan demikian produktivitas bisa naik. Optimalisasi juga adalah meningkatkan indeks pertanaman kita. Indeks pertanaman masih sekitar 1,49, sekarang bisa kita tingkatkan menjadi 1,7 saja, maka kita akan mendapatkan hasil produksi yang lebih. Dari aspek ekstensifikasi, Kementerian Pertanian membuka lahan-lahan baru yang disebut dengan food estate yang tersebar di Indonesia seperti di Papua, di Sulawesi Tenggara, Sulawesi Selatan, di Kalimantan, Sumatera Selatan, dan juga di NAT, Nangro Aceh Darussalam. Nah, kalau daerah-daerah ini bisa kita tingkatkan, maka produksi kita akan bisa dicapai. Pemirsa, jika dilihat dari sudut kebijakan makro, rasanya penanganan yang diterapkan oleh Kementerian Pertanian sudah memadai ya. Akan tetapi bagaimana dengan kondisi di lapangan? Kita simak lagi penjelasan berikut ini. Di seluruh Indonesia ada sekitar 800.000 lebih sekolah lapang SLPTT, pengelolaan tanaman terpadu. Di samping itu ada juga sekitar 200-an Denfam. SLPTT dan Denfam saling terkait karena disitulah tempat petani-petani, para penyuluh, dan juga peneliti belajar bersama-sama. Jadi, Denfam ini adalah percontohan untuk petani, tetapi sekaligus tempat belajar. Hasil nyatanya sudah cukup
bisa diyakini oleh petani. Karena di beberapa tempat, termasuk seperti yang di Cirebon, itu hasilnya bisa sekitar 9 sampai 10 ton per hektar GKP, gabah kering panen untuk padi misalnya. Nah, inilah pembelajaran bagi teman-teman penyuluh, petani di lapangan. Hasilnya secara umum hampir keseluruhan hasil di Denfam selalu lebih bagus dibandingkan dengan petani sekitarnya. Dan itu memang tujuan Denfam ini, supaya bisa tempat pembelajaran petani dan penyuluh. Dari penjelasan tadi tergambar jelas bahwa secara kebijakan mikro pun pemerintah sudah mengambil langkah-langkah antisipatif dalam rangka mengamankan stok pangan. Ketika sebuah hasil penelitian baru berhasil disebarluaskan ke masyarakat yang membutuhkan, ketika itu pula teknologi dapat dikatakan bermanfaat bagi kemanusiaan. Apakah ada lagi yang dapat dikembangkan dari hasil sinergi kerjasama antara Kementerian Pertanian dengan Kementerian Riset dan Teknologi? Mari kita saksikan penjelasan berikut ini. Oke, latar belakangnya adalah kita ingin mensinergikan semua program, sumber daya, peneliti, laboratorium, sehingga tujuan nasional tercapai. Nah, contohnya keahlian yang dimiliki beberapa teman di Kemristek, itu yang di bawah Kemristek, itu bisa kita satukan, sinergikan. Nah, yang kedua, penelitian itu tidak hanya dilakukan oleh Kementerian Pertanian, tetapi juga dilakukan oleh lembaga-lembaga penelitian lainnya sebenarnya, seperti perguruan tinggi dan lembaga-lembaga penelitian non-departemen lainnya. Hasil konkretnya, kita membentuk sekitar 13 konsorsium seperti padi, kedelai, gandum, sapi potong, climate change, kelapa sawit, dan beberapa konsorsium lainnya. Hasil nyata yang sudah kita peroleh dari kegiatan sinergi ini adalah dihasilkannya beberapa inovasi dan juga teknologi seperti paritas-paritas unggul baru yang dikerjasamakan dengan Kemristek tersebut. Pemirsa, kita harus rehat sejenak, tapi jangan khawatir. Saya akan tetap menemani Anda dalam program Agrotainment, persembahan Kementerian Pertanian Republik Indonesia, yang membahas masalah ketersediaan benih sebagai salah satu cara menjaga stok pangan nasional. Untuk masalah modal, nah ini kami memerlukan stimulus dari pemerintah, terutama sebagai pendorong atau memotivasi kami supaya lebih memproduksi lebih bagus lagi. Karena itu merupakan suatu rangsangan bagi kami untuk meningkatkan produktivitas di lapangan. Rahasianya tetap sehat dan awet muda. Mau tahu? Kurangi nasi, perbanyak sayuran dan buah-buahan, serta ikan, daging, dan telur. Aja lali ya. Mari kita mengkonsumsi makanan beragam, bergizi, berimbang, dan aman. Dari hasil bumi sendiri, untuk hidup sehat, aktif, dan produktif. Kita sungguh indah, segalanya ada
sehat dan awet muda. Mau tahu? Kurangi nasi, perbanyak sayuran dan buah-buahan, serta ikan, daging, dan telur. Ajalali ya. Mari kita mengkonsumsi makanan beragam, bergizi, berimbang, dan aman. Dari hasil bumi sendiri, untuk hidup sehat, aktif, dan produktif. Pemirsa, Anda masih menyaksikan program Agrotainment, persembahan Kementerian Pertanian bersama saya Peggy Arianto. Setelah mendengar penjelasan dari Kepala Badan Litbang Pertanian, kita pun menyadari bahwa penting sekali bagi semua pihak untuk terlibat dalam mengamankan stok pangan nasional. Sejumlah penelitian dan pengembangan benih-benih unggul yang lebih cepat dipanen dan lebih tahan terhadap hama menjadi sedemikian penting untuk diterapkan. Namun demikian, keunggulan benih serta ketersediaan benih tidak dapat berdiri sendiri. Ada faktor-faktor lain yang juga turut mempengaruhi panen, seperti ketersediaan pupuk dan faktor iklim yang kurang mendukung. Lalu bagaimana jalan keluarnya? Namun demikian, keunggulan benih serta ketersediaan benih tidak dapat berdiri sendiri. Ada faktor-faktor lain yang juga turut mempengaruhi panen, seperti ketersediaan pupuk dan faktor iklim yang kurang mendukung. Lalu bagaimana jalan keluarnya? Khusus untuk mencapai target surplus 2014, Kementerian Pertanian sudah bekerja keras meluncurkan program-program yang diharapkan akan mendukung produksi pangan, sehingga harga dan ketersediaan pangan menjadi stabil. Kementerian Pertanian juga sudah mengambil langkah kerjasama dengan banyak pihak demi mendukung pencapaian target surplus pangan. Apakah semua program sudah berjalan seperti yang direncanakan? Apakah semua program memang memberi hasil nyata? Kita tetap optimis, walaupun berat ya, dengan membuat program-program yang sudah direncanakan. Dalam konteks inovasi misalnya, kita sudah menciptakan inovasi, khususnya varietas-varietas yang tahan terhadap perubahan iklim, spesifik lokasi. Contohnya, varietas-varietas yang tahan salin, tahan genangan, tahan kekeringan, tahan terhadap beberapa OPT. Dengan demikian, kita akan mendapatkan produktivitas yang maksimal. Di samping itu juga untuk perluasan areal, ekstensifikasi, masih banyak lahan-lahan kita yang masih bisa dimanfaatkan, khususnya untuk daerah-daerah yang direncanakan menjadi food estate. Misalnya di Kalimantan, indeks pertanaman itu di rawa, ada yang masih hanya 1 kali, sekitar 90%. 600.000 hektar. Kalau ini kita tingkatkan menjadi 2 kali saja, maka akan terjadi peningkatan produksi. Demikian juga dengan di beberapa tempat lainnya. Nah, ini yang sedang kita identifikasi dan juga tentunya menyiapkan input yang cukup untuk produksi. Ternyata dalam mengejar target panen padi, pemerintah dalam hal ini Kementerian Pertanian tidak hanya mempertimbangkan pemenuhan stok pangan saja, keberlanjutan pangan juga menjadi tujuan. Dan untuk itu diperlukan keterlibatan dan dukungan semua pihak sangat diperlukan. Kementerian Pertanian dalam mengemban tugas mewujudkan ketahanan pangan sudah melakukan langkah-langkah yang dianggap perlu. Sudah pula bekerja sama dengan banyak pihak, mulai dari lembaga pemerintah maupun swasta. Sudah ada sejumlah keberhasilan, tetapi masih banyak masalah yang belum tertangani. Kami sebagai petani yang langsung melakukan kegiatan pertanian di lapangan, sungguh sangat banyak sekali kendala-kendala yang kami hadapi di lapangan, terutama masalah pertanian pada umumnya. Kendala-kendala tersebut terus terang kami tidak bisa menyelesaikan secara masing-masing atau parsial, tetapi memerlukan menyeluruh, keseluruhan atau komprehensif.
Di antaranya adalah harus ada kesinambungan di antara para petani, para stakeholder, terutama BPP di lapangan, penyuluh pertanian, juga pemerintah, dalam hal ini adalah Dinas Pertanian Kabupaten Bandung Barat. Karena tanpa ada persatuan atau ada kesinambungan di antara tersebut, kami tidak bisa menghasilkan produk yang begitu bagus. Oleh karena itu kami sangat memerlukan sekali bantuan dari pemerintah, terutama dari Dinas Pertanian. Dalam hal, ada dua. Pertama adalah dalam hal modal, kedua adalah dalam hal teknik budidaya dan lain-lain. Untuk masalah modal, nah ini kami memerlukan stimulus dari pemerintah, terutama sebagai pendorong atau memotivasi kami supaya lebih memproduksi lebih bagus lagi. Karena itu merupakan suatu rangsangan bagi kami untuk meningkatkan produktivitas di lapangan. Untuk kedepannya kami sangat memerlukan sekali, bukan hanya modal, akan tetapi non modal juga, fisik maupun non fisik. Baik itu berbentuk pelatihan-pelatihan, dan alhamdulillah sekarang dari dulu juga, terutama Dinas Pertanian Kabupaten Bandung Barat telah melaksanakan berbagai kegiatan, pelatihan atau workshop juga, ataupun juga masalah seminar-seminar dan lain sebagainya. Dengan tekad menebar benih untuk menjaga stok pangan, kita harus optimis bahwa akan ada keberhasilan. Tentunya dengan syarat semua pihak bekerja keras dengan satu pemahaman, yaitu bekerja demi menjaga ketersediaan dan ketahanan pangan nasional. Sekecil apapun sumbangsi semua pihak, baik pemerintah, swasta maupun masyarakat, akan mempengaruhi keberhasilan program menjaga stok pangan. Pemirsa, semoga dari tayangan ini Anda tergerak untuk terlibat dalam mensukseskan program mengamankan stok pangan nasional. Saya Peggy Arianto bersama kru yang bertugas, mohon undur diri dari hadapan Anda dalam acara Agrotainment, persembahan Kementerian Pertanian Republik Indonesia. Kami sebagai petani sangat berterima kasih kepada pemerintah. Dalam hal ini, Kementerian Pertanian yang telah membantu petani di daerah kami, baik bantuan secara fisik maupun non-fisik, sehingga penghasilan petani di daerah kami menjadi meningkat dan lebih baik. Harapan kami sebagai petani kepada Kementerian Pertanian agar program-program bantuan langsung kepada petani dapat terus berjalan, sehingga penghasilan kami para petani dapat terus meningkat dan dapat memenuhi kebutuhan pasar.